Baik, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba merasakan hasil pengujian-pengujian sebelumnya dan pembuktian-pembuktian sebelumnya ya melalui video-video saya sebelumnya. Silakan yang belum menonton tonton video-video saya sebelumnya ya untuk mendekati paham ya. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan mencoba mengangkat ya, tentang uji kemampuan, uji kemampuan. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa mengetahui. Ya. Jadi katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mendengar, Maha mengetahui, ya, Maha melihat. Dan dialah, karena dia yang dialah yang menghidupkan kita dan mematikan kita gitu. Ya. Nah, kita akan bahas dengan cara merasakan ya, kita akan bahas dengan cara merasakan seperti yang kita ketahui ya, di Fusilat ya, di surat Fusilat ayat 54 ya. Di sana salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meliputi segala sesuatu. Di part 3, di video part 3 saya juga sampaikan bagaimana cara merasakannya. Jadi kita mencoba merasakan meliputi segala sesuatu. Kita rasakan. Ada ruang ya, ruang. Nah, ini saya tetap menggunakan bahasa ruang. Tujuannya apa? Agar yang baru menonton video saya ini tahu. Jadi saya ulangi, ruang atau maha ruang saya sebut Tuhan. Tuhan ini saya namakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jejaknya di mana? Tonton video saya sebelumnya. Jadi kita akan merasakan bagaimana Allah itu meliputi segala sesuatu, terutama di badan kita. Ya, kita rasakan. Ya. Tuhan Maha mendengar. Ya. Ini telinga, ya, telinga kita. Kita mendengar suara, ya, mendengar suara. Ya. Pertanyaannya, ya, Tuhan itu Maha mendengar. Berarti kan yang mendengar sebenarnya bukan telinga ini aja. Di video sebelumnya saya sampaikan, orang meninggal dengan orang yang masih hidup, jika dipanggil, yang noleh yang mana? Ya, pastilah yang noleh yang hidup. Sama-sama memiliki telinga. Nah, itu salah satu bukti bahwa yang mendengar sebenarnya itu adalah Allah. Allah yang di dalam diri kita. Yang melihat sekarang. Allah Maha melihat. Orang meninggal dengan orang hidup. Matanya jika dipindahkan di gini ya. Yang berkedip yang mana? Apakah yang meninggal apa yang hidup? Jadi manusia yang meninggal ya jelas nggak bisa berkedip. Kan begitu, yang meninggal udah nggak hidup. Kan begitu kan. Manusia yang hidup pasti berkedip. Nah, pertanyaannya, sama-sama memiliki mata, sama-sama memiliki telinga. Ya. Artinya, siapa yang sebenarnya melihat? Siapa yang sebenarnya mendengar? Ya. Karena kita diselimuti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang meliputi segala sesuatu. Yang jelas yang melihat juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sekarang bagaimana dia itu Allah Maha mengetahui ya. Pikiran kita Allah sudah tahu, bahkan dialah yang membolak-balikkan hati kita. Ya. Dan Allah juga mengetahui perasaan kita. Ya. Wajar kan? Kenapa kok wajar? Saya bilang wajar. Masuk akal. Karena apa? Karena dia menyelimuti semua. Kalau kita sudah diselimuti, kita esah ya. Kita esah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Jadi yang sebenarnya mendengar, melihat, ya, mengetahui,
yang menggerakkan rasa, ya, yang menggerakkan akal kita, menggerakkan pikiran kita, ya, menggerakkan badan kita. Ya Allah, karena menyelimuti gitu. Jadi dari sini paham ya. Jadi perbedaan orang meninggal dengan orang hidup, ada perbedaannya. Perbedaannya adalah apa? Siapa yang menggerakkan? Siapa yang menggerakkan? Yang di dalam kita ini, yang menyelimuti kita, gitu, yang menyelimuti kita, yang menggerakkan kita, yang membuat akal kita bisa ke sini, ya. Kita berpikir seperti ini, kita bisa melihat ini. Ya Allah, siapa lagi? Artinya apa? Tubuh manusia ini hanya ada dua isinya. Ya. Yang pertama bentuknya, fisiknya berupa manusia, ya, berupa manusia. Yang kedua batinnya, ya, yang tidak kelihatan, kepribadiannya, sosok yang apa namanya, yang nggak tampak, ya. Sesuatu yang nggak tampak. Kalau kita kan mengatakan ada jasmani, ada rohani. Kalau jasmaninya ya ini badan kita, bentuk tubuh kita ini, bentuk fisik tubuh kita ini adalah jasmani. Rohaninya bagaimana? Itu tadi. Yang memiliki siapa rohaninya? Ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Batin manusia itu sendiri, ya, adalah dohir Allah Subhanahu wa taala, ya Maha Ruang. Maha Ruang ini. Karena hanya Maha Ruang lah, hanya Tuhan lah, hanya Allah lah yang punya kemampuan itu semua, gitu. Melihat, mendengar, mengetahui, ya, membuat kita hidup, memberi kehidupan. Ya. Jadi jika ada pertanyaan batinnya yang mana? Batin kita ya dohir Allah ini, gitu. Dohir Allah. Satu contoh kan ada bahasa begini juga. Sebenarnya manusia itu nggak ada, alam ini nggak ada, bumi ini nggak ada. Ya. Masuk akal karena apa? Dengan kecanggihan teknologi sekarang, silakan cek Google Earth, tarik semua itu, kameranya jauhkan. Jadi Google Earth-nya itu ditarik ke atas. Akhirnya pas sampai terbentuk galaksi Bima Sakti, tarik lagi ke atas, semakin jauh dari semakin jauh dari galaksi Bima Sakti. Gak tampak kita, gitu. Ya. Gak usah jauh-jauh, naik pesawat aja, manusia udah nggak kelihatan gitu. Pada ketinggian beberapa ribu kaki itu nggak kelihatan gitu. Jadi yang ada apa? Yang ada hanya Allah. Manakala bumi sudah tidak kelihatan, Bima Sakti sudah tidak kelihatan, ya. Yang ada hanya Allah. Angan-angan pun, ya. Angan-angan pun coba begini, ya, kita praktekkan. Angan-angan makhluk baru. Kita tahu dalam kehidupan itu ada dua. Yang pertama adalah Tuhan, pencipta makhluk, ya, sesuatu. Yang kedua ada makhluk. Makhluk adalah sesuatu yang diciptakan. Jadi ada dua, Tuhan dan makhluk. Makhluk apa saja kan begitu. Yang pertama, ya kan, berbentuk fisik. Yakinnya ini fisik, kelihatan mata. Yang kedua, yang tidak kelihatan mata. Ya kan? Misalnya jin, tidak kelihatan mata. Akal, tidak kelihatan. Ya. Toh kalau akal ini, kepala kita itu dibedah, ya. Yang kelihatan hanya otak. Akal di mana? Gitu. Hati bukan liver itu yang dimaksud di sini. Kolbu, ya. Bukan hati-hati yang ini, bukan. Jadi sesuatu yang nggak tampak, ada sebuah bentuk sesuatu yang sifatnya tidak kasat mata, tapi terasa gitu, terasa, ya, kita merasakan. Jadi di sana. Jadi hal itu semua, ya, yang menggerakkan Allah, yang menggerakkan Allah.
Yang menghidupkan kita pun Allah, mematikan kita itu Allah. Dan kita ini diselimuti oleh Allah. Wajar kalau Allah itu tahu apa yang kita lihat, apa yang kita angan-angan, yang kita inginkan itu tahu. Yang kita bicarakan Allah sudah tahu duluan. Karena Allah meliputi segala sesuatu yang baru yang Dia ciptakan. Kata termasuk ciptaan yang baru, ciptaannya makhluknya. Ya, angan-angan sama. Jadi sebenarnya batin kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dohir Allah Subhanahu wa taala. Ya, jasmani kita tubuh badan kita ini. Batin kita jasmani Allah. Jadi di sana posisinya. Jadi harapan saya yang menonton video saya ini mulai bisa merasakan gitu, bahwa batin kita itu adalah dohir Allah. Ya. Makanya di rumah-rumah hanya ada dua di tembok itu biasanya. Kalau orang Islam itu ada Allah dan Muhammad, kan begitu. Ada Allah dan Muhammad. Jadi kalau misalnya Allahnya nggak ada, kita hanya berupa Muhammad ini aja, badan. Kenapa kok Muhammad? Ya karena yang menyempurnakan ilmu-ilmu agama itu Nabi Allah Muhammad Rasulullah. Kan begitu. Jadi artinya badan kita ini diberikan adalah tubuh Muhammad, fisik Nabi Muhammad, dan batin kita adalah Allah. Gitu. Kalau Allah nggak ada, maka tubuh kita menjadi bangkai, mati, kan begitu, menjadi mayat. Tapi kalau tubuh kita itu menjadi tubuh kita itu mati, apakah Allah mati juga? Nggak bisa. Dia kekal abadi sifatnya. Jadi dari pengujian yang sebelumnya saya tekankan bahwa kita harus lebih merasakan agar kita tahu batin kita itu siapa, fisik kita itu siapa. Fisik kita ya manusia, tapi batin kita Allah. Sama seperti yang di luar. Jadi metode pengenalan kita itu dari luar. Dari luar kita menemukan fisik Allah, dohir Allah. Kita rasakan ke dalam diri kita. Akhirnya menemukan bahwa batin kita sebenarnya adalah Allah. Isi tubuh kita sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Wajar dan masuk akal jika posisinya sedemikian itu. Karena apa? Tuhan memiliki kemampuan itu tadi. Wajar. Kita hanya sebagai ibaratnya seperti orang naik mobil ya, mobil kita lagi nyetir kita gitu. Kan gitu. Yang di dalam itu kan kita gitu. Nah, posisi sopir ya Allah inilah di dalam mobil gitu lah. Bisa. Tubuh kita ya kendaraan. Bisa. Jadi jasmani kita itu adalah tubuh kita yang tampak seperti bentuk manusia ini yang dicubit sakit ini, itu jasmani kita. Rohani kita atau batin kita ya Allah. Jadi masuk akal, Allah itu mengetahui, maha melihat yang ada di dalam tubuh kita gitu. Ya, mungkin itu saja topik saya ini, karena ini sebenarnya lanjutan dari part 3 ya, part 3. Atau kalau di video full versi saya itu adalah kelanjutan dari bagian-bagian akhir bisa. Jadi harapan kita saudara-saudara yang menonton video ini mulai tahu tentang siapa kita sebenarnya. Fisik kita ini
ya. Dan batin kita tahu siapa sebenarnya batin kita, diri kita yang sebenarnya itu siapa, gitu. Ya. Pribadi kita sebenarnya itu siapa. Ya. Jadi saya ulangi lagi, batin kita adalah dohir, ya. Dohir Allah Subhanahu Wa Taala. Jasmani kita ya makhluk ciptaan yang baru. Bisa. Ya, masuk akal ya. Soalnya kalau misalnya bukan Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mungkin. Allah Subhanahu Wa Taala di luar tubuh kita, nggak mungkin, nggak masuk akal. Allah di sebelah sini, kita di sebelah sini, ya nggak bisa, nggak tahu isi pikiran kita, nggak bisa. Berarti bukan Tuhan deh. Jadi menyelimuti. Kalau sudah menyelimuti, pasti tahu mau dibicarakan. Jadi di sana. Satu contoh sekarang, wujudnya kalau nggak percaya nih kalau wujudnya. Ya. Hilangkan semua makhluk-makhluk yang baru, yang namanya makhluk baru dalam tubuh kita. Hilangkan semua. Akal kita hilangkan dulu. Ya. Terus perasaan hilangkan, keinginan hilangkan, nafas kalau perlu tahan. Ya. Lihat, rasakan. Sama enggak dengan yang depan ini? Sama enggak dengan Tuhan Allah yang saya sebut Tuhan itu? Rasakan. Punya keinginan, buang dulu, taruh. Setelah itu masih bisa merasakan, taruh rasanya. Ya kan? Rasa takut segala macam, taruh. Rasa khawatir, taruh. Ya kan? Taruh dulu. Tinggal apa yang ada? Kan begitu kan? Coba dirasakan. Misalnya nafas, stop dulu nafas biar nggak mengganggu, yang nggak mengganggu pendengaran kita. Misalnya stop. Apa yang terjadi? Apa yang Anda lihat? Anda juga bisa merasakan itu. Bahkan batin Anda merasakan itu. Yang dilihat itu sama dengan ini. Dengan cara dari luar pun bisa merasakan. Masukkan, terasakan dari luar. Bahkan ini ya, bahkan ini juga bisa dijadikan salah satu bahan kalau kita itu ingin sholat khusyuk. Pandanglah diri Allah ini, pandanglah, maka angan-angan, perasaan hilang langsung. Coba rasakan, dirasakan. Pandanglah Allah, sama. Yang di luar dengan batin kita itu sama. Yang di dalam diri kita itu sama. Itulah batin kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu meliputi dalam diri kita, batin kita. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, rentetan dari pemahaman ini adalah bagaimana kita itu dalam pergaulan antar makhluk. Ini pergaulan antar makhluk. Kita itu selalu melihat Allah. Kita melihat mobil, Allah yang dilihat. Melihat orang, Allah. Melihat hewan, ya Allah. Sama. Yang bedanya mobil nggak ibaratnya benda mati kan, benda mati. Kita benda makhluk hidup kan gitu. Tapi kan sama-sama makhluk, ya, sama-sama sesuatu yang diciptakan. Mobil kan dibuat manusia. Tunggu dulu, kok bisa manusia itu membuat mobil? Bagaimana caranya dia membuat mobil? Dengan ilmu. Kok bisa manusia itu punya ilmu? Karena sekolah. Kok bisa dia itu sekolah? Ya karena untuk mencari apa ya, kita harus dituntut untuk sekolah, untuk belajar kan gitu. Lah kok mau? Siapa yang nyuruh mau belajar? Ya orang tua misalnya. Kok
Kok tahu-tahu orang tua berpikiran mau belajar, menyuruh anaknya belajar? Kan begitu. Ya karena keinginan. Siapa yang menggerakkan keinginan ini? Ujung-ujungnya siapa? Allah Subhanahu wa taala di dalam tubuh kita. Kan begitu. Jadi penciptaan mobil itu adalah rentetan-rentetan dari pikiran kita yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pikiran manusia yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membentuk suatu makhluk baru yang namanya mobil. Ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana dengan hubungan antar manusia? Kita melihat orang dengan dengan emosi misalnya. Ya, jangan ikut emosi lah. Jangan ikut emosi, santai aja gitu. Kenapa? Allah, ingatlah Allah. Gitu. Ya. Oh, dia Allah juga. Gitu. Ya, harus sabar. Makanya di sini adalah eh, tujuan akhirnya adalah bagaimana kita itu bisa berakhlakul karimah sebenarnya. Bagaimana kita itu menjadi sosok yang bisa sifatnya itu rahmatan lil alamin, penuh dengan kasih sayang sebenarnya antar sesama manusia. Dan ingat, walaupun batin Anda itu adalah dhahir Allah, tapi tubuh Anda ini manusia sama seperti yang lain, lemah. Dicubit aja sakit. Dan begitu. Jadi jangan sekali-sekali mengaku Tuhan gitu. Walaupun batin kita Tuhan, batin itu kan nggak bisa dipegang, nggak bisa dipegang. Batin dhahir Allah nggak bisa dipegang. Kuat dia, perkasa. Kalau kita dipegang aja udah sakit, udah terasa. Jadi ya dari video ini harapan saya saudara-saudara yang menonton video ini yang pertama mengerti jasmani seperti apa, batin seperti apa dalam menyikapi hubungan antar makhluk, terutama antar manusia, antara teman, antar tetangga, orang tua. Kita lebih lagi mengedepankan siapa yang kita lihat sebenarnya. Jadi kalau kita ingat antara mata kita dengan tubuh orang itu siapa, dan di dalam tubuh orang itu siapa. Jadi harapan saya kita mulai belajar, bersama-sama belajar. Saya juga belajar untuk lebih lebih menyayangi, lebih menghormati, lebih menghargai. Kita sebagai makhluk kan tidak boleh bentrok sebenarnya. Yang kita jaga adalah tubuh kita agar tidak terluka. Insya Allah dengan kita memahami batin kita, jasmani kita, dan jasmani orang lain, rohani orang lain, kita bisa hidup lebih bermanfaat, lebih damai, kan begitu ya. Bisa. Mungkin itu saja video saya hari ini. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa menambah keyakinan bahwa batin kita adalah dhahir Allah Subhanahu wa taala yang bisa dilihat dengan mata. Bisa dilihat dengan mata. Bukan lagi kita itu berangan-angan. Bukan lagi berangan-angan. Karena apa? Kedepannya kita akan lebih lebih merasakan lagi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ingat di video-video saya sebelumnya, Tuhan adalah database pengetahuan. Ya, mungkin itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.